Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Mari kita baca Injil Lukas pasal 6 ayat 28. Firman Tuhan katakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Perhatikan ayat 28b, dengan jelas firman Tuhan katakan, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ayat firman Tuhan yang kita baca ini, saya percaya kita sudah sering dengar, dan saya juga sudah sering mendengar dan membacanya, tetapi saya menganggap ini firman Tuhan biasa-biasa saja. Karena kita menganggap ini biasa-biasa saja, makanya kita sering mengabaikan ini firman Tuhan. Tetapi dengan berbagai kejadian yang terjadi, orang yang mencaci maki saya tidak berdoa untuk mereka. Akibatnya apa? Mereka menjadi korban. Ketika mereka jadi korban, kita sedih melihatnya, kita kasihan melihatnya. Sebab apa? Firman Tuhan sudah katakan, jangan mengusik orang yang aku urapi. Jadi ingat, kita yang sudah diurapi oleh Tuhan, kita ini betul tidak bisa diusik. Kalau ada orang yang mengusik kita, mereka jadi berurusan dengan Tuhan. Tetapi kalau kita mengerti ini firman Tuhan, ketika ada orang yang mengusik kita harus segera berdoa, memohon belas kasihan Tuhan kepadanya. Supaya apa? Supaya murka Tuhan itu tidak terjadi atas hidupnya. Di dalam terjemahan lain, saya melihat tentang mencaci kamu disebut orang yang memfitnah kamu. Berarti orang yang memfitnah kita harus kita doakan. Di dalam terjemahan lain juga saya membaca orang yang mencaci kamu itu dikatakan orang yang jahat. Berarti kepada orang yang berbuat jahat kepada kita juga harus kita doakan. Di dalam terjemahan lain juga saya melihat tentang mencaci kamu dikatakan orang yang menganiaya kamu. Berarti orang yang menganiaya kita juga harus kita doakan. Jadi kalau ada orang yang memfitnah kita, yang mencaci kita, yang berbuat jahat kepada kita, yang menganiaya kita harus berdoa untuk mereka. Secara manusiawi, ini betul-betul susah untuk kita lakukan. Sebab kalau orang yang membenci kita, sudah pastilah umumnya manusia itu kepengen orang yang kita benci itu hidupnya susah. Tetapi firman Tuhan katakan kita justru harus mengasihi orang yang membenci kita. Berdoa untuk orang yang berbuat jahat kepada kita. Kalau kita disuruh berdoa
kepada mereka yang menganiaya kita, yang mencaci kita, yang memfitnah kita, sudah pasti doa kita itu doa yang mendatangkan kebaikan. Gak mungkin kita berdoa kepada mereka, hancurkan mereka Tuhan, buat mereka susah Tuhan. Jelas yang seperti ini bukan didikan Tuhan. Kalau Tuhan katakan berdoa untuk mereka, sudah pasti doa kita, Tuhan, aku mengasihinya. Tuhan, berbelas kasihanlah kepadanya. Kalau dia dalam keadaan sakit, doa kita, Tuhan, sembuhkan mereka. Kalau mereka dalam kekurangan, doa kita, Tuhan, berkati mereka. Sudah pasti doa kita yang baik-baik selalu. Saya membaca di Kisah Rasul pasal 9, ketika Tuhan memerintahkan kepada Ananias berdoa kepada Saulus, yang sekarang kita kenal namanya Rasul Paulus. Ketika Saulus belum bertobat, dia suka menganiaya orang yang mengikut jalannya Tuhan. Tetapi suatu ketika Saulus melihat suatu cahaya yang menyilaukan dia jatuh, membuat dia buta. 3 hari tidak bisa melihat. Tuhan mengutus seorang hambanya yang bernama Ananias untuk berdoa kepada Saulus. Awal-awalnya Ananias tidak mau. Awal-awalnya Ananias beradu argumentasi dengan Tuhan. Ananias berkata, dia orang yang menganiaya pengikut Tuhan, orang yang jahat. Mengapa Ananias disuruh Tuhan untuk berdoa dengan Saulus? Saya percaya kata-kata dari Ananias ini mungkin saja mewakili kita juga. Mengapa kita harus berdoa untuk orang yang menganiaya kita? Mengapa harus kita berdoa untuk orang yang berbuat jahat kepada kita? Tetapi lihatlah, untungnya mungkin dengan kita menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan yang lebih disayang Tuhan lagi. Tetapi untuk mereka yang kita doakan, itu dampaknya besar sekali. Mungkin saja mereka yang kita doakan itu mau menjadi alat pilihannya Tuhan yang dipakai Tuhan seperti Rasul Paulus. Atau minimal mereka yang kita doakan itu tidak menjadi korban. Ingat, sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan, kita tidak menginginkan orang yang menghina kita, yang mencaci maki kita, yang memfitnah kita jadi korban. Dijauhkan Tuhanlah sifat yang buruk itu daripada kita. Kita selalu harus belajar memiliki hati yang baik, hati yang mengasihi banyak orang yang diselamatkan. Itu sebabnya di akhir daripada firman Tuhan ini, saya mau katakan kepada setiap kita umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, ingat, jangan lagi kita menganggap ini firman Tuhan biasa-biasa.
Jangan tunggu lagi ada banyak korban-korban baru kita berkata ini firman luar biasa. Tapi mulai dari saat sekarang ini, belajarlah kita berdoa untuk orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan ingatlah, apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Tetapi ini semuanya untuk kebaikan orang yang menganiaya kita. Dan ini untuk kemuliaan Tuhan kita lakukan. Itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.